Assalamualaikum. Oke. Boleh disiapkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kecerdasan kepadaku dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Amin, amin. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Sehat semua? Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelum belajar, Ustazah absen dulu ya. Abdurrahman Saleh, Alika, Asyakira, Billy, Bilkis, Embun, Gazi, Kanza, Danis, Fadil, Nabila, Naura, Koid, hadir, Reza, Zahra, Zalfa. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, presentasinya luar biasa hari ini. Sudah masuk semua, hebat, sehat semua ya berarti ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab selanjutnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Perubahan zat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang karakteristik dari zat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Namun seperti biasa, sebelum kita belajar ya, sebelum Ustazah belajar di materinya tentang perubahan zat, perubahan fisika dan kimia, kita buat kesepakatan kelas dulu. Nah, supaya nanti pada proses pembelajaran semuanya bisa tertib dan teratur. Ustazah di depan menawarkan beberapa kesepakatan kelas. Ya, ada beberapa kesepakatan kelas yang akan Ustazah tawarkan. Ketika kalian setuju, sepakat, maka kesepakatan ini akan kita gunakan selama proses pembelajaran IPA. Boleh? Oke. Yang pertama kesepakatan kelas kita adalah apa? Mengangkat tangan. Mengangkat tangannya kapan Ustazah? Kapan saja. Ketika mau bertanya, ketika mau izin, ketika mau instruksi apa segala macam, itu harus angkat tangan. Setuju? Oke, yang kedua, lop. Apa yang dilop-lop? Memberikan apresiasi kepada teman-temannya yang lain. Ketika temannya mempresentasikan makalahnya apa, nanti kita akan ada diskusi, mereka presentasi, maka berikan apresiasi kepada teman-teman yang lainnya. Pun apresiasi di dalam kelompoknya, saling menghargai dalam satu kelompok. Setuju? Oke, kemudian apa? No HP. HP hanya boleh digunakan ketika dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan silahkan disimpan. Setuju? Oke, kemudian on time. Nih, on time, tepat waktu. Tepat waktu gimana? Nanti kita akan mengisi beberapa lembar kerja.
Nah, nanti pada lembar kerja itu Ustazah akan memberikan waktu, kalian harus mengerjakannya sesuai dengan waktu yang diberikan atau disepakati. Setuju? Oke, kesepakatan terakhir. Apa tuh? Ya, jangan mengganggu. Harus diam Ustazah dari awal belajar? Enggak, boleh saling diskusi, tapi tidak boleh sampai teriak-teriak yang bisa mengganggu ketenangan orang lain. Bagaimana kesepakatan kelasnya? Bisa disepakati? Bisa. Kalau bisa angkat tangan semuanya. Oke, berarti kita sepakat ya, sepakat untuk melaksanakan kesepakatan kelas hari ini. Oke, anak-anak Ustazah, seperti yang Ustazah katakan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang perubahan apa? Fisika dan kimia. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Nih tujuannya. Ada 4 tujuan yang nanti akan kita lakukan sehingga nanti pembelajaran kita ini punya artinya. Tujuan pertama apa? Tuh, murid dapat memahami perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti kalau sudah belajar ini, kalian akan paham. Oh ini toh perubahan fisika. Kalau ketemu sesuatu di rumah, oh ternyata ini perubahan kimia. Nah nanti sudah tahu, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tahu kalau ini adalah perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah tahu nanti perbedaannya, bagaimana perubahan dari perubahan fisika itu apa saja, perubahan kimia itu apa saja. Kemudian dapat memberikan contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau ditanya, apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika? Oh ternyata perubahan fisika tuh ini nih, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, mampu mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya agar kita itu lebih paham dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali perubahan. Ya, tapi kadang kita itu nggak paham kalau itu adalah perubahan fisika maupun perubahan kimia. Oke. Apa penilaian dalam pembelajaran ini? Ustazah akan melakukan 3 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Nih, apa yang Ustazah akan ambil, kalian bisa baca di dalam PPT-nya. Kemudian, sebelum mulai belajar, kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik zat. Ada berapa jenis zat? Apa saja? Padat, zat, cair. Oke, Ustazah mau ngetes bener-bener masih ingat nggak pelajaran kemarin? Gimana cara ngetesnya? Kita main pakai Froggy Jump. Mau? Oke, buka HP-nya boleh. Buka Educa Play. Bisa? Siapa yang kesulitan? Sudah dibuka semuanya? Yang nggak bawa HP boleh sama temennya, nggak apa-apa. Sudah semuanya? Ustazah akan bacakan kodenya. Siap masukin kode? Belum, oke. Sudah? Kakak ada kesulitan? Bisa masuk ke gamenya? Oke, Ustazah akan bacakan passwordnya, pinnya. Iya, enter your game pin. Oke? Siap? Siap semua? Oh belum, apa? Oh baik. Oke, yang sudah kita mulai. Pinnya masukkan. Iya, Ustazah bacakan pinnya. 278766. 278766. Enter. Oke, silahkan main. Nah, kalau nanti bisa menjawab itu berarti benar-benar yang pelajaran kemarin masih ingat. Itu materi kemarin. Takut. Kok takut? Ada kataknya ya.
Bisa? Nah, sudah ada yang dapat 100, Masya Allah. Siapa ini? Star. Ya, siapa? Kenapa kakak? Dia bisa. Oke. Apa? HP-nya malah nge-stuck. HP aku malah nge-freeze. Ngepes. Nomor 3. Oke, siapa lagi yang sudah? Masya Allah dapat 100 Gaida, 83 Gazi, 100 Sifa, 100. Masya Allah, berarti masih ingat ya materi kemarin. Apa ya? Saya udah buat gas. Sudah selesai? Ini sudah. Keluar. Iya. Sudah? Oke, luar biasa. Siapa yang belum? Nih hasilnya kita lihat. Insya Allah banyak 100, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, itu materi kita kemarin tentang apa? Materi kita kemarin tentang apa yuk? Kakak, perubahan zat. Zatnya ada 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Kalau dari cair ke padat disebut apa? Membeku. Dari padat ke cair, mencair, dan perubahan-perubahan lainnya. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, ternyata perubahan-perubahan zat itu di dalamnya nanti termasuk dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah semua mainnya? Masih ada yang bunyi kataknya? Sudah cukup? Ada yang belum selesai? Luar biasa ya, dapat 100 semuanya, hampir semuanya 100. Berarti alhamdulillah materi kemarin hampir semuanya paham dan masih ingat. Oke, kita lanjutkan. HP-nya boleh disimpan kembali. Oke, anak-anak ustazah, sebelum kita belajar, kalau ustazah tanya, tahu nggak bedanya antara perubahan fisika sama perubahan kimia? Tahu. Tahu. Oh, sudah ada yang tahu. Apa itu, Kak? Kalau fisika bisa kembali ke bentuk semula. Kimia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Luar biasa. Masya Allah. Ya, nanti kalau fisika bisa kembali ke bentuk semula, kalau kimia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, seperti apa ciri-ciri yang lainnya nanti kita pelajari dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian ternyata ketika perubahan fisika itu apakah dia membentuk zat baru atau tidak, kemudian kalau fisika itu membentuk zat baru atau tidak. Nah, itu ternyata dalam proses perubahan fisika dan kimia itu nanti ada ciri-ciri yang seperti itu. Ya, penasaran nggak kita mau belajarnya? Ya, penasaran, alhamdulillah ya kalau penasaran. Oke. Sebelumnya dalam proses pembelajaran ini ya, kita itu nanti akan belajar ini, apa yang kita pelajari ini nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan dalam proses pembelajaran ini nanti pelajaran kita ini bisa membuat kita semakin memiliki profil sebagai seorang pelajar Pancasila. Masih ingat nggak profil pelajar Pancasila itu apa saja? Apa tuh? Yang pertama, bisa nggak nyanyiin yuk, kita nyanyiin sama-sama yuk profil pelajar Pancasila. Boleh berdiri semua? Nyanyi sama-sama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi yang diharapkan apa? Boleh duduk, tepuk tangan. Yang diharapkan kalau sudah belajar kita itu punya profilnya.
Apa tadi? Semakin beriman dan bertakwa, semakin bersyukur, ternyata banyak sekali manfaat dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian bergotong royong nanti, dalam bekerja kelompok, gotong royong sama-sama, berkebinekaan global, saling bertoleransi, mandiri, bisa menyelesaikan masalah. Kemudian apalagi? Berpikir kritis, bagaimana menyelesaikan masalah itu. Oke? Oke, anak-anak ustazah memasuki materi pembelajaran kita. Ustazah akan menampilkan video yang menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan anak-anak nanti perhatikan, kemudian catat yang menurut kalian penting. Siap? Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Sambil dicatat ya, yang penting ya. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik-titik, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya, mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyumbing, dan juga larut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak.
Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Oke, sampai sini tentang perubahan kimia. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Jadi perubahan kimia itu apa? Perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari asalnya. Paham sampai sini? Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Kelihatan nggak, Kak? Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan ini. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau belajar secara ulang, coba diulang dari awal. Oke, ini tadi materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, dari video yang kita tonton sama-sama tadi, siapa yang bisa jelasin sama Ustazah apa itu perubahan fisika? Yuk. Perubahan fisika adalah? Oke, boleh, ayo. Kalau perubahan fisika, Tidak disertai zat baru. Perubahan kimia, zat yang disertai zat baru. ya, oke, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, itu tadi tentang bagaimana sih ciri-ciri dari perubahan fisika, bagaimana ciri-ciri dari perubahan kimia. Kemudian contoh-contohnya tadi sudah kita tonton sama-sama. Oke. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan lembar kerja kelompok kepada setiap kelompok masing-masing. Kita sudah bentuk di kelompok masing-masing ya, sekarang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, Ustazah sudah memberikan asesmen diagnostik. Yang di situ, kalian sudah tahu gaya belajar kalian masing-masing kan? Nah, pernah kan ada yang gaya belajarnya apa? Visual, ada yang audio, ada yang hobinya lari-lari. Nah, hari ini Ustazah tidak mengelompokkan kalian berdasarkan itu, tetapi nanti Ustazah akan tetap memberikan fasilitas kepada kalian. Yang audio nanti tetap audio, yang visual nanti Ustazah kasih juga literasinya tentang literaturnya itu tentang visual. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Silahkan
dikerjakan masing-masing berdiskusi dengan teman-temannya. Ustazah kasih waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mengerjakan itu. Cukup nggak waktunya 10 menit? Cukup, oke silahkan. Oke, mohon maaf Ustazah lupa ya, literasinya belum Ustazah tampilkan. Ini, kalian boleh cari, scan di depan, boleh pakai HP-nya untuk mencari jawabannya. Buka HP-nya, itu ada literasinya, kontennya itu ada yang bacaan, ada yang video. Silahkan di-scan yuk. Kakak, boleh maju ke depan untuk menyekan. Kalau nggak bisa dari itu, dari belakang, boleh dari ke depan untuk scan. Boleh, dari laptop boleh. Nah, itu adalah literatur yang nanti bisa kalian gunakan untuk mengerjakan yang ada di LKPD. Ustazah nutupin ya. Yang video silahkan mau ambil video. Kalau yang mau seneng baca silahkan diambil dari bacaannya. Ke depan boleh, kalau ketutupan sama Ustazah boleh ke depan. Yang senang baca boleh baca, yang senang sambil nonton video boleh juga, silakan. Iya, silakan untuk menjawab pertanyaan yang ini. Ini tadi tuh apa namanya? Yang makin Terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, terjadinya penambahan zat baru. itu Iya. namanya apa teh? Perubahan kimia, iya kan? Ini. Iya. Silahkan berdiskusi. Kalau ada kesulitan boleh tanya sama Ustazah. Yang tidak bisa. Tulap gimana? Botolnya dimasukin nanti jatuh, botolnya dimajuin. Kakak lewat apa? Video. Kakak video juga. Kakak lebih senang nonton video ya? Lebih senang nonton video. Apa kakak bacaan apa video? Video juga. Ya. Sambil dijawab pertanyaannya. Sambil nonton, sambil dijawab. Kakak pakai apa? Bacaan? Iya. Kalau yang dulu audio visual Itu. Pakai video tadi. Kakak audio visual, kakak boleh lihat lewat video. Kan ada tuh linknya yang video. tanda kurung. Apa ini masih dalam perubahan? Kenapa? Adalah perubahan. Bisa? Itu kenapa sambil nunduk-nunduk? Nontonnya sambil nunduk-nunduk ya? Ya, sambil diskusi ya. Kakinya jangan sampai ke atas lah. Kelihatan.
Kalau ada pertanyaan yang belum dipahami, boleh sambil tanya sama Ustazah, boleh. Nggak bisa lihat sama-sama. Ambil aja kursinya ke situ, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nih, kakak mau pakai kursi juga, situ. Kenapa? Ini untuk jawabannya nanti. Kalau nggak muat jawabannya di sini boleh. Ya. Kan kamu ngomongnya baik. Iya, kalau fisika dia itu. Ada kesulitan nggak? Bisa. Ini untuk jawabnya nanti. Kalau nggak muat, boleh di sini. Nah, jawabannya nanti lebar. Pakai apa? Video apa pakai bacaan? Bacaan. Lebih seneng baca daripada nonton. Sampai nomor berapa? Nomor 3. Oke. Membedakannya dengan ciri-cirinya. Nomor 1 ciri-cirinya. Dengan ciri-cirinya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada? Oke, nggak ya, insya Allah. Ada kesulitan? Nggak ada, belum. Alhamdulillah. Diskusi sama teman-temannya? Sudah semuanya? Di belakang sudah. Di belakang oke. Sampai nomor berapa? Nomor 2. Itu nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Kakak kalau nggak bawa buku boleh nyari-nyari sambil di buku ini boleh kok, nggak harus dipakai yang di depan. Kakak, kenapa sampai ke bawah-bawah nontonnya? Buka WA. Boy kan disuruh ke YouTube nonton. Main apa? Perubahan. Sudah selesai apa teman-teman ya? Aku dan itu aku didektein. Pada sifat fisik zat atau materi. Bisa? Ada kesulitan nggak? Ya, bisa ya. Kalau nggak muat boleh dibawanya. Melibatkan perubahan pada sifat Ya, kenapa? Apa? Ini gambar orang apa yang coba kalau gini? Apa yang ditarik? Oh, ditarik ya. Iya, itu ditarik itu. Kalau kita olahraga itu kan ada yang ditarik itu apa itu namanya? Apa yang ditarik itu? Jenisnya apa? Karet. Karet. Jadi
Nah, kalau karet itu apa itu? Sifatnya apa? Kalau bisa nah, coba. Sampai nomor berapa? Hah? 3. Kelompok berapa? Hah? Oh iya, 6, 1, 6, 7 ya. Oke, sekitar 4 menit lagi ya. Bisa? Bisa. Kakak bacaan apa video? Video juga. Jadi ini kelompok ini video semua yang di itu. Iya. Nggak sengaja jadi video semua ya di dalamnya ya. Ini gambarnya di atas. Kakak kelompokkan. Mana sih yang fisika, perubahan fisika, mana perubahan kimia. Ditulis namanya itu apa. Ya. 1, 2, 3. Apa? Coba apa itu? Apa? Iya, hujan. Hujan perubahan apa? Kalau yang digambar soal nomor berapa tuh? Nomor 4 ya? Itu ada yang gini kan? Apa tuh? Orang kalau olahraga ada yang ditarik. Apa itu yang ditarik? Iya, dalam jenis karet. Jadi kalau dia bisa ditarik gitu kembali, nah itu apa tuh? Perubahan apa tuh? Olahraga ya. Sampai nomor berapa? Sudah nomor berapa? Iya, kejunya ada gambar apanya itu kejunya? Ada jamur-jamurnya membusuk. Nah, berarti perubahan apa tuh? Iya, nggak apa-apa, sama. Tapi kan beda, satunya buah-buahan, satunya roti. Kalau kakak pakai nomor, nanti di sini dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi biar kakak bisa tahu mana itu nomor berapa. Ya, kenapa? Ada kesulitan nggak? Cuk, bisa. Berapa soal lagi yang belum? Kenapa? Ada apa ketawa-tawa nih? Gambar apa? Terus kalau ada jamur apa? Jijik ya? Di bawah ada apa ya? Nggak apa-apa, nggak muat ya. Ini yang fisika. Oh, nggak muat di sini ya, boleh, nggak apa-apa. Itu apa tuh? Itu proses apa? Mencair. Hujan. Iya. Es mencair. Ayo pakai apa tadi? Pakai bacaan apa pakai video? Bacaan. Ini video. Campur ya. Mana? Yang mana lagi? Tadi apa kata Ustazah tadi? Nah, apa yang ditarik itu? Iya, apa? Ini maksud gambarnya yang mana? Ini gambar apa coba? Ini gambar
Gambar apa? Ini saya. Oh, yang ini. Tadi kan sudah saya jelasin. Apa itu? Kalau kita olahraga kan ada yang ditarik tuh. Apa? Iya, biasa ditarik, kecil lagi, ditarik, kecil lagi. Itu biasanya terbuat dari bahan apa? Karet. Nah, karet. Jadi kalau karet, apa coba? Perubahan apa? Apa tadi Ayu? Tanya apa? Nanya apa tadi? Karet tadi tarik ya? Iya. Ada kesulitan? Apakah ada kesulitan? Nggak ada. Alhamdulillah. Dibaca benar-benar ya literasinya ya, literaturnya. Apa? Kenapa? Coba dibaca soalnya. Apakah kalian pernah melihat ibu-ibu yang menumbuk beras untuk dijadikan tepung? Setelah ditumbuk, bentuk dan ukuran beras menjadi berubah. Namun pada dasarnya sifat molekul pada beras pada beras maupun tepung tetaplah sama. Nah, jadi kalau dia tetaplah sama, tidak ada perubahan di dalamnya, termasuk perubahan apa? Iya. Tulap aman tulap. Apa? Yang mana? Tadi kan sudah saya jelasin tadi apa? Hidung ini kan olahraga. Iya, olahraganya pakai apa itu? Ini Karet. Nah, jadi karetnya bisa kembali ke bentuk semula. iya, kalau kembali ke bentuk semula Oh ya. apa? Fisika. Nomor berapa lagi? Dikit lagi. terusnya loh bukunya. Tiga menit lagi ya. 3 menit lagi selesai ya. Perubahannya 3, contohnya 1. Satu perubahan, satu contoh aja nggak apa-apa. Perubahan contoh. Kelompok 1 berapa soal lagi? Kelompok 1 berapa soal lagi? 2. Kelompok 2 berapa soal lagi? 2. Kelompok 3 berapa soal lagi? 1 soal lagi. Kelompok 4 habis selesai, alhamdulillah. Kelompok 5 2 lagi. Kelompok 6 2 lagi. Kelompok 7 2 lagi. Ya, 3 menit lagi ya. Sudah? 2 lagi. Yuk. Perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya. Yuk, fisika apa kimia? Baca lagi.
Yang perubahan ini. Ini? Apa ini? 3 perbedaan utama. Menghasilkan produk baru. Kakak dari tadi nonton apa? Apa ya? Aduh, lupa gue. Fisika tidak. Yang tidak menghasilkan fisika bisa kembali ke semula. Sidem. Apa lagi? Apa lagi? Kakak nyari apa? Hah? Satu menit lagi ya. 1 menit lagi. Pada beras. Lama. Apa sih Pak? Saya gelombang nggak terjadi. Apa ya? Berita koma. Yaitu perubahan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan tidak menghasilkan zat baru. Tidak menghasilkan zat baru. Sikat beras. Coba lagi. Satu lagi. Kayu gelombang. Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Oke, 2 kelompok sudah selesai. 5 kelompok, apa kabar? 3 kelompok selesai. Perubahan kayu. 4 kelompok lagi. Oke, cukup semuanya, selesai. Oke. Oke, semuanya cukup ya. Diskusinya sudah selesai. Oke, habis ini kita akan presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Jadi perolehannya gimana tadi diskusi dengan teman-temannya, dapat menyelesaikan target atau tidak, LKPD-nya selesai atau tidak, jawabannya benar atau tidak, sebentar lagi kita akan buktikan. Nah, capek enggak? Capek enggak? Capek. Ya, udah mulai lesu ya, sudah mikir panjang. Nah, sebelum kita ke ke presentasi, kita goyang-goyang dikit dulu. Mau? Mau? Siapa yang mau angkat tangan? Yuk, semuanya angkat tangannya ke atas. Yo, siap. Kakak kenapa lesu sekali? Boleh? Oke, angkat tangan ke atas, ke depan. Oke, kita goyang-goyang dikit sebentar. Siap nggak? Mau nggak goyang-goyang dikit? Mau, oke. Siap-siap ya, nggak boleh malu-malu. Ayo, tulap. Kakak nggak? Oke, cukup, tepuk tangan. Sudah fresh lagi? Oke, kita akan mulai presentasi. Pada saat presentasi, jangan lupa setiap kelompok nanti berikan salam dulu, perkenalan kelompok dulu, presentasikan hasil diskusinya, tanya jawab, kemudian nanti ditutup. Ya, salam dulu sama teman-temannya. Untuk presentasi Ustazah bagi saja. Jadi kelompok 1 nanti mempresentasikan kelompok 1 jawaban nomor 1, kelompok 2 juga seperti itu, nomor 2 saja, kelompok 3 nomor 4, kelompok 5 nomor 5, kelompok 6 nomor 6, kelompok 7 nomor 7. Dan kelompok lain menanggapi presentasi dari temannya. Kalau ada yang salah dikasih tahu, kalau ada yang mau ditambahin juga boleh. Siap semuanya? Siap semuanya?
Angkat tangan dulu lah, kok lesu ya. Siap semuanya? Siap. Oke. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Kelompok 1 kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan berdiri kelompok 1 di tempat saja. Silakan berdiri di tempat saja. Semuanya berdiri. Menghadap ke teman-temannya, kasih salam dulu, kenalin kelompoknya dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Kelihatan nggak temennya? Kalau nggak kakak yang 2 di sini, jadi biar temennya bisa kelihatan. Sini, geser-geser ke sini. Nah, jadi temennya kelihatan. Oke, perhatiin ya jawabannya ya. Oke, itu jawaban dari kelompok 1 tentang pertanyaannya tentang perubahan kimia. Ada yang mau menanggapi? Oh ya, silakan kelompok 7. Oke, ada yang kelompok lain yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan ditutup. Kenapa? Demikianlah presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Agak geser ke sana biar teman-temannya semuanya lihat. Yang keras suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nomor 2, saya Reza Pencak Mahendra. Kami akan memaparkan nomor 2. Nomor 2, oke silakan. Terus, apa tadi? Fisika adalah ya, keadaan fisik suatu zat. Itu jawaban dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi jawaban kelompok 2? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 6, silakan. Oke, kelompok 6 sama. Kelompok lainnya sama apa enggak? Ada yang lain enggak? Coba, yang lain boleh. Yang lain boleh, yang jawabannya lain dari kelompok 2 boleh. Ada yang mau jawab enggak? Coba, kelompok 4, silakan coba. Kelompok 4 apa nomor 2 coba? Apa? Ya, perubahan zat yang tidak disertai zat baru itu. Sama, hampir sama tadi jawabannya dengan kelompok 2. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang mau nanggapin nggak dari kelompok 3? Oh iya, silakan kelompok 5, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4, silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau memberi tanggapan? Oh, boleh. Kelompok 3, silahkan. Oke, boleh tepuk tangan. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan yang ada di kelompok 4? Di situ diberikan gambar tentang beberapa kejadian perubahan fisika dan perubahan kimia. Adakah yang berbeda? Sama? Sama semuanya? Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5 selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kelompok 5. Ada yang mau menanggapi nggak? Belum ditanggapi? Oh, boleh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. Silakan kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban dari kelompok 6 tentang ibu-ibu yang numbuk beras. Berasnya berubah jadi tepung. Kata kelompok 6 itu perubahan kimia. Apakah sependapat? Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Ya, siapa yang mau menanggapi? Boleh angkat tangan, siapapun boleh angkat tangan, silakan. Kelompok 2. Tidak ada penambahan zat baru ya. Oke, kalau tidak ada penambahan zat baru berarti apa? Yuk, kelompok lain siapa yang mau menanggapi? Oke, silahkan kelompok 5. Oke. Oke, kata kelompok 5 itu adalah perubahan fisika. Yuk, yang lainnya ada yang mau menanggapi lagi nggak? Oke, fisika apa kimia tuh? Ayo, fisika apa kimia? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kelompok 6 katanya kimia, kelompok 5 katanya fisika. Ayo, kelompok lainnya. Ayo. Kelompok ini apa? Perubahan apa kelompok ini? Kimia juga. Ada yang lain? Kelompok ini perubahan? Kimia. Kelompok ini perubahan? Kimia juga. Kelompok ini? Kimia juga. Ya, nanti kita bahas apakah itu perubahan kimia apa? Fisika. Terlebih dahulu terima. Oh, boleh. Kelompok 7 mau menanggapi juga, silahkan. Oke, kelompok 7 perubahan fisika juga. Tepuk tangan untuk kita semua, bagus sekali. Nah, boleh duduk dulu, nanti kita bahas lagi ya, apakah itu fisika, apa itu kimia. Terakhir ya di kelompok 7, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, belum ya, jangan duduk dulu ya, tepuk tangan untuk kelompok 7. Kata kelompok 7, nomor 7 itu adalah perubahan kimia. Adakah yang mau menanggapi? Angkat tangan, boleh? Oke, silakan. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kimia. Oke, kelompok 1 kimia. Kelompok yang lain? Oke, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 4 fisika nih. Ayo, kelompok lainnya lagi silahkan. Ya, fisika atau kimia? Ada yang lain yang mau menanggapi? Ya, apakah semuanya kimia? Kimia. Ayo, boleh, silakan. Oke, kata kelompok 3 itu adalah perubahan fisika. Kelompok lainnya? Kelompok 5 mau menanggapi? Kimia juga. Kelompok 6 mau menanggapi? Oke, boleh, silakan. Oke, itu dari kelompok 6. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa, terima kasih. Silakan duduk. Oke, anak-anak ustazah, ada 2 perdebatan dari hasil diskusi tadi. Ya, yang pertama itu tentang ibu-ibu yang numbuk beras. Berasnya jadi tepung. Perubahan fisika apa kimia?
fisika. Kenapa? Iya, tidak ada penambahan zat baru. Walaupun dia dari beras jadi tepung, molekulnya tetap sama. Sekarang yang kayu tadi, yuk. Yang kayu fisika apa kimia? Ayo. Fisika. Karena tidak ada perubahan di dalamnya. Oke? Paham sampai sini? Oke, presentasinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita perkelompok nih ya. Mau lomba perkelompok. Mau nggak lomba perkelompok? Ya, kita mau berebut untuk permainan kelompok. Ada yang lihat bebek ustazah tadi nggak ya? Bebek ustazah tadi. Sama siapa bebeknya tadi? Bebek tweet. Mana? Oh, jatuh bebeknya ya. Ustazah punya bebek yang untuk diperebutkan dalam permainan ini. Jadi kelompok yang paling banyak bisa menjawab, nanti Ustazah kasih poin 100. Tapi harus tetap tertib ya. Boleh? Tidak boleh sampai ada yang rusak. Oke. Yang bisa megang ini berarti boleh jawab. Kita mulai, mau nomor berapa? Mau berapa? 6, 3. Oke, nomor 2 saja. Wah, belum. Sabar Bu, sabar. Oke. Nggak ada yang maju-maju dulu, sabar semuanya. 1, 2. Belum. Soalnya belum ada. Belum. Kalau soalnya sudah muncul baru boleh, oke? Nggak boleh maju-maju. Ting. Oke, boleh kelompok 7. Silakan dijawab. Di sini jawabnya. Boleh dibantu. Nggak boleh sendirian. Perubahan apakah itu? Oke, 100 untuk kelompok 7. Silakan duduk. Yang sudah jawab nggak boleh jawab ya. Selanjutnya nomor Oke, kelompok berapa ini? Nggak usah, yang sudah maju nggak usah, gantian. Kita lihat apakah dia benar. Waktunya hanya 30 detik. Ping. Salah, kelompok 5. Sini bebek ustazah. Oh, kelompok 6 salah ya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Lanjut ke nomor. Nah, habis waktunya bentar. Nah, ustazah ini lagi, riset lagi. Belum, sabar. Udah, nanti gantian dulu dengan yang lain. Belum. Kelompok 3, silakan. Oke. Lanjut ya. 100 sudah. Mundur Pak, mundur. Semangat boleh, tapi mundur dong. Terakhir. Oke. Apa jawabannya? Oke. Ada yang salah juga. Terima kasih. Oke. Selesai ya mainnya ya. Besok-besok lagi kita main ya. Yang belum kebagian nanti kita main di lain waktu lagi. Oke, anak-anak ustazah, kita sudah belajar dari tadi tentang perubahan zat. Kita juga sudah ngisi LKPD-nya, sudah bermain di depan. Sekarang, kira-kira nih, siapa yang bisa membantu ustazah untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Boleh angkat tangan? Tentang pelajaran apa yang kita pelajari hari ini, boleh angkat tangan? Siapa? Tentang perubahan fisika dan kimia. Yuk, siapa yang angkat tangan? Kak Reza boleh? Ayo. Ayo, silakan. Perubahan fisika itu apa, Kak?
kembali ke bentuk semula, tidak menambah Zat baru. Oke, terima kasih. Sekarang ciri-ciri perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika. Oke, silakan ayo. Ciri-ciri perubahan fisika apa? Iya. Oke, bagus sekali. Terakhir, siapa yang tahu contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Boleh Kak Azam? Makanan yang busuk, kemudian apa? Besi yang berkarat. Ya, itu tadi tentang bagaimana ciri-ciri perubahan fisika, ciri-ciri perubahan kimia, kemudian bagaimana ciri-ciri perubahan fisika dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini, kita mau refleksi dulu. Kemarin tadi ya, Ustazah sudah memberikan link Padlet kepada kalian. Silakan dibuka di HP-nya. Kemudian di situ Ustazah sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan dijawab. Apa perasaan kalian belajar hari ini? Oke, bagaimana menurutmu, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Silakan ditulis. Silakan dijawab link Padletnya yang sudah Ustazah kirimkan. Untuk merefleksikan apa sih kekurangan dari pembelajaran kita hari ini, kemudian kira-kira yang membuat senang itu yang mana, seperti itu ya. Silakan mengemukakan perasaannya masing-masing. Bisa pakai Padletnya? Bisa? Ada yang belum bisa pakai Padletnya? Iya, benar. Silakan dijawab. Ini mana pertanyaannya? Nih, masih loading. Nanti kalau dia sudah jawab, di sini muncul jawabannya nanti. Kakak nanti kalau nggak bawa HP boleh di rumah ya. Jawab ini ya, Padletnya ya. Kakak ngapain di bawah dari tadi tuh ngapain? Jalan sakit perut. Sakit perut. Boleh keluar kalau mau izin nggak apa-apa. Kakak mau izin keluar nggak apa-apa, boleh. Oke, ini sudah ada beberapa yang jawab. Bagaimana, bagian mana yang menurut paling sulit dari pelajaran ini? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Mengambil bebek di depan. Jadi pelajarannya mengambil bebek ya susah ya. Membedakan perubahan fisika dan kimia. Nanti kita belajar lagi, kita bahas lagi kalau belum paham ya. Oke, yang lain? Boleh ke pertanyaan kedua? Kenapa Kak? Yuk, perasaan yang kedua gimana? Apa pertanyaan yang kedua? Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran? Sama siapa nak minta bantuan? Sama ustazah, sama orang tua, apa sama temannya sendiri? Sama ustazah, boleh. Nanti kalau nggak paham boleh ketemu sama ustazah. Sama ustazah boleh. Nanti ketemu ustazah di jam pelajaran, di luar jam pelajaran juga boleh. Pertanyaan selanjutnya. Kepada teman, orang tua, dan ustadz ustazah. Ya, benar, boleh. Bagaimana, bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu paling menyenangkan? Yang mana? Dijawab di situ. Yang mengetahui zat fisika dan kimia. Wah, alhamdulillah, masya Allah ya. Dengan mengetahui zat fisika kimia, jadi nggak penasaran lagi. Main game, saat mengambil bebek, ternyata ada yang susah mengambil bebek, ada yang suka mengambil bebek ini ya. Kemudian, apakah guru memfasilitasi kebutuhan belajarmu? Iya, alhamdulillah. Oke. Apalagi nih? 1, 2, 3, 4. Bagian mana yang pelajaran ini menurutmu paling menyenangkan? Main game ya. Oke, cukup? Oke. Cukup ya ngisi Padletnya, nanti bisa dilanjutkan refleksinya di rumah. Kita tutup dulu, HP-nya ditutup dulu. Oke, silakan ditutup dulu HP-nya anak-anak ustazah. Ini adalah pembelajaran hari ini, semoga menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Siapa yang senang angkat tangan? Alhamdulillah. Ada yang sedih nggak hari ini?
Nggak ada, alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kerapatan zat. Oke? Kerapatan zat itu apa, Ustazah? Kemudian bagaimana cara menghitung kerapatan zat? Nanti kalian bisa baca itu di rumah masing-masing, pelajari sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya kita sudah tahu apa yang akan kita pelajari dan apa kita bahas. Oke? Sekarang hari ini semuanya hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Di akhir pembelajaran Ustazah tutup nanti setelah ini, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa penutupan pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.